Seberapa jauh kita benar-benar mengenal diri kita? Seberapa dalam kita telah menyelami labirin pikiran dan samudra hati kita? Selama puluhan ribu tahun, umat manusia mencari jawaban tentang asal-muasal jagat raya. Pertanyaan yang sama terus bergema. Siapa diri kita yang paling sejati? Dari mana kita datang? Dan mengapa kita ada? Manusia memberi nama pada pencarian ini, menyebutnya sebagai filosofi. Para filsuf dari berbagai zaman mencoba memaparkan pandangan mereka tentang diri dan alam semesta. Ada yang saling melengkapi, ada pula yang saling bertentangan. Tetapi walau peradaban telah melewati ribuan tahun pemikiran, umat manusia masih terjebak dalam konflik dan perpecahan. Selain para filsuf, ada pula para dukun, penyembuh, astrolog, dan pembaca tarot. Mereka mencoba membuka pintu menuju dimensi lain yang tidak terlihat oleh mata. Perspektif ini lalu diberi label sebagai metafisika atau bahkan pseudosains karena tidak memenuhi kriteria bukti empiris. Kaum logis yang hanya mengandalkan akal pikir dan data yang terukur cenderung menolak semua yang tak bisa dibuktikan oleh panca indera mereka. Namun, jika hanya mengandalkan logika berpikir, apakah konflik dan perpecahan benar-benar berakhir? Nyatanya, tidak. Bumi yang masih terikat pada energi lama tetap dikuasai rasa takut. Kita terus memberi label pada segala sesuatu. Pada gagasan, pada dimensi tak kasat mata, bahkan pada kesadaran itu sendiri, yang lalu kita sebut spiritualitas, agar bisa diterima oleh nalar. Memberi label adalah upaya manusia untuk menaruh sesuatu ke dalam kotak agar mudah dipahami. Namun, kotak-kotak itu justru menjadi sumber perpecahan. Akal pikir memisahkan manusia dari keseluruhan hidup. Ia memisahkan manusia dari hewan, tumbuhan, dan alam, lalu menempatkan manusia di puncak piramida kehidupan. Dari sana lahir eksploitasi, membabat hutan, menguras sumber daya, membunuh hewan, demi keuntungan atau sekadar kepuasan. Akal pikir yang tak terhubung pada kesadaran sejati berubah menjadi ego. Ingin menang, ingin berkuasa, ingin lebih dan lebih lagi. Ketika manusia hanya melihat keluar diri, mereka menafsirkan dunia dengan panca indera, memprosesnya dengan ego, lalu menciptakan konflik batin. Trauma di alam bawah sadar dihidupkan kembali, diproyeksikan keluar, menjadi kemarahan, kekecewaan, dan pertengkaran. Opini beradu, argumen membesar, hingga berujung pada peperangan. Tidakkah kita merasa lelah? Tidakkah kita sadar bahwa jawaban sejati tidak akan ditemukan di luar, tidak pada orang lain, tidak pada mesin pencari di internet? Pada titik tertentu, semesta akan menundukkan kita, memaksa kita menyerah pada pencarian di luar, dan mengarahkan pandangan ke dalam. Saat akal pikir tak mampu lagi menjawab, ego yang selama ini kita kenakan seperti jubah akan terlepas. Kita merasa rapuh tanpa jubah itu, karena kita mengira itulah identitas kita. Tetapi ketika jubah itu ditanggalkan, kita mulai bertanya, tanpa pikiran rasional ini, siapakah aku? Melepaskan jubah ego tidak selalu terasa seperti kemenangan pada awalnya. Ia bisa terasa seperti kehilangan identitas, seperti kapal yang kehilangan jangkar di tengah samudra luas. Banyak jiwa yang merasa gamang, karena ego telah memberi mereka rasa aman yang palsu selama ini, memberi mereka cerita tentang siapa diri mereka, apa yang harus dicapai, siapa yang harus diperangi. Namun, keamanan itu ibarat sangkar emas, indah di mata, tetapi membatasi sayap jiwa. Bumi di era ini tidak lagi mentoleransi sangkar-sangkar itu. Getaran planet terus meningkat, memaksa kita mengurai simpul lama yang mengikat kesadaran. Inilah mengapa begitu banyak orang merasa hidupnya diguncang tanpa sebab yang jelas. Pekerjaan hilang, hubungan berubah, nilai-nilai lama tak lagi memuaskan hati. Semua ini bukan kebetulan. Semesta sedang menguji. Apakah kita akan tetap memegang jubah ego, atau berani masuk ruang tanpa identitas yang lama kita kenakan? Kita mulai mengamati pikiran, bukan untuk menilainya,
tetapi untuk melihat bahwa pikiran hanyalah alat, bukan diri kita. Saat pikiran berhenti mengelompokkan dan memberi label, ruang baru terbuka. Ruang itu hanya bisa kita masuki melalui meditasi, keheningan, atau pengamatan tanpa penghakiman. Di sana, kita melihat akar segala masalah, ego yang selama ini kita kira adalah aku. Dan ketika kita menyadari bahwa kita bukan pikiran, bukan akal pikir, bukan ego, maka terbukalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kita adalah bagian dari kesadaran kosmik yang memilih untuk mengalami kehidupan sebagai manusia. Pertanyaannya kini adalah, jika jubah itu benar-benar dilepaskan, bagaimana kita menari di panggung bumi tanpa kehilangan arah, sambil tetap setia pada irama kosmik yang memanggil kita pulang?